Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama. Assets yang ditutup dengan 472 terkoreksi 2,067%. Asing net sell. Kalau di resmi Assets akumulasi. Assets masih sideways ya. Ya masih aman lah. Yang penting jangan jebol berapa tuh? 470 lah. Kalau dia turun sampai 466, 464 tuh buang aja. Mudah-mudahan rebound ya. Hari besok kita lihat dulu. Kalau saya saat ini belum berani nangkap pisau jatuh. Kenapa? Apa pertimbangan? Karena candlenya kurang bagus. Hari Jumat tutupan di harga terendah bisa aja jebol tiba-tiba kan. Lihatlah dulu ada perlawanan gak di 470. Gitu aja. Kalau ada melawan, ada buying power, itu baru entry. Gimana sih lihat buying power? Gimana melihat ciri-ciri bid offer? Bapak Ibu bisa pelajari itu di kelas scalping. Nah, di September itu Borneo Trader ada buka kelas scalping. Nah, baca bid offer, baca chart itu gak hanya untuk scalping. Bisa Bapak Ibu swing juga sahamnya. Ada strateginya. Ada cara buat trading plan. Teknik langsung yang diajari. Bukan teori-teori buku lagi. Harus tembus MA. Harus MACD Golden Gas. Nggak pakai. Kita hanya pakai bid offer. Ya, chart. Jadi itu aja, tinggal Bapak Ibu coba dan kuasai. Ibaratnya belajar mobil sudah dikasih tahu tekniknya. Tinggal Bapak Ibu menguasai dan ya seperti belajar mobil. Nanti kelama-lamaan pun feeling Bapak Ibu dengan teknik Bapak Ibu itu sudah bisa menghasilkan profit. Itu ya, kalau tertarik link di deskripsi, link tree bisa join di kelas scalping. Ya, kelasnya berbayar. Silakan kalau tertarik belajar scalping. Tunggu rebound lah. Kalau dia tembus 484, nah itu menarik. Access. Lanjut MRT yang ditutup dengan 2260 terkoreksi 2,16%. Asing net sell. Kalau dilihat bokar semuanya MRT sedikit didistribusi. MRT turun dulu 2120. Ingat 2000. Langsung saja ke tekniknya MRT, yang penting jangan jebol berapa. 2200 jebol jelek. Minggu ini jebol jelek. Apa pertimbangannya? Seperti ini Bapak Ibu. Saya tuh nggak perlu. Tapi ya bukan pasti juga ya. Strategi atau cara saya menganalisa ini pasti profit, pasti sesuai arah, pasti turun. Kalau saya analisa turun belum tentu. Tapi ya itu aja. Gambaran saya simple lewat analisa nih. Ini kan mestinya. Nih support resistance. Mestinya ini kan naik nih. Dia sudah membentuk low yang lebih tinggi, higher low. Tapi gagal turun. Nah, kalau sampai jebol 2180 itu udah sinyal lebih cenderung ke bawah. Tapi lebih berpeluang kemana MRT? Kalau pandangan saya MRT ada potensi tetap rebound. Tetap rebound dia dari 2200 tuh kalau turun. Ya, masih akan mencoba naik lagi. Mencoba naik. Tapi kita nggak tahu tingginya seberapa. Kalau tinggi sampai 2500 ya bagus. Ya. Tapi ada peluang besok melanjutkan penurunan dulu. Ya, spek buy. Kalaupun yakin nih rebound, ya udah cut loss-nya tinggal 2160 tuh 4% reward. 2 kali lipatnya 8%. Kalau tertarik seperti ini bisa nggak? Bisa. Tawar lebih bawah, lebih murah, risk lebih kecil. Seperti itu. Ya, MRT. Lanjut. LPPF yang ditutup dengan 1580 terkoreksi 0,62%. Asing net sell. Kalau bukan resmi LPPF akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya LPPF tembus 1600 bagus minggu ini. Kita lihat ya. Kalau mau pakai stop loss sebenarnya juga beli duluan, curi start dulu juga bisa. Asal siap nggak cut loss di bawah 1550. Gimana kalau saya cut lossnya di bawah 1500 aja boleh juga. Ya memang nih harga-harga nanggung. Ya. Tapi ya itu menurut saya konfirmasinya tembus 1600 menarik minggu depan. Nutup gap lah. Kita targetkan sampai awal September. Ya, kita lihat aja LPPF. Menarik pokoknya kalau tembus 1600 minggu ini. Itu aja LPPF. Lanjut. MAPA yang ditutup di harga 655 terkoreksi 4,37%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MAPA diakumulasi tipis. MAPA lagi sideways, belum kemana-mana nih. Sabar-sabar aja dulu lah ya. MAPA mudah-mudahan kita lihat dulu di 640, 650 ini ada perlawanan nggak? Kenapa? Karena kan minggu kemarin tuh dia sudah tembus nih trend line downtrend jangka pendeknya. Nah ini udah tembus, jangan sampai jebol lah. Kalau dia melawan hijau besok tuh menarik harusnya ya. Target masih sama, gak usah muluk-muluk dulu. Kalau dia ke 700, 715 tuh udah cukup bagus lah. Tapi
ada melawan dulu lah satu candle ya. Menurut saya untuk MAPA saat ini itu aja. Kalau melihat seperti ini lebih cenderung masih akan bertahan di atas 60. Mudah-mudahan ya. Karena ini level psikologisnya mestinya bertahan. Itu aja untuk MAPA saat ini. Kalau saya wait and see. Ya, cari yang ada buying power, yang ada akumulasi yang seperti ini kan belum. Ya memang bisa aja balik arah. Tapi ya dari candle minggu kemarin mending wait and see dulu. Seperti itu analisa saya ya biasanya. Saya memilih apa? Bukan pom-pom, Big Bang kayaknya menarik. Kayaknya ya lo ya. Dari segi chart, dari segi broker summary itu bagus. Cuman rebound gaknya ya kita lihat aja besok. Mestinya sih rebound. Mudah-mudahan MAPA juga rebound. Ya, itu aja untuk MAPA. Lanjut. MAPI yang ditutup di harga 1360 menguat 3,03%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MAPI akumulasi. MAPI baru bagus MAPI ya. Kalau seperti ini udah pasti ke atas lagi karena tutupan di harga tertinggi berpeluang naik. Cuman takutnya ya ada profit taking aja di 1400. Kenapa? Karena itu resisten kuat yang terbentuk dari April 2025. Berarti 4 bulan yang lalu. Dulunya itu support kuat, jebol, turun, melorot, dan naik. Kalau pandangan saya belum saatnya bisa menembus kuat. Kalau menurut saya lah lebih cenderung paling retest, habis itu koreksi dulu. Saat ini support yang harus dijaga berapa? 1270, 1280. Jadi lebih cenderung menurut saya MAPI itu 1-2 minggu ke depan sideways. Entah sidewaysnya itu sampai uji 1270 atau cuman sampai 1315 sidewaysnya. Itu aja. Tapi lebih cenderung sideways. Itu gambarannya MAPI ya. Jadi kalau ada gambaran seperti itu, ya menariknya kalau dia ada koreksi. Kalau digas terus rugi dong ketinggalan. Iya betul, rugi. Karena kita nggak bisa 100% benar kan, ya udah anggap aja bukan rezekinya di situ. Itu aja. Cari saham yang lain. Jangan menyesal. Tahu gitu saya beli aja kemarin. Tahu gitu ya. Pas kebetulan naik, coba turun. Pasti beda lagi kan perkataannya. Untung saya nggak beli. Kalau saya beli, aduh, tahu gitu saya belinya di bawah. Wah, tahu gitunya belinya di bawah. Nah kan beda ya. Memang itu cara market mengganggu. Memang kayak gitu ya. Gak ada yang pasti. Yang seperti kita kerja jam 7 sampai jam 3 atau sore hari, terus pulang akhir bulan awal bulan dapat gaji. Yang gajian akhir bulan atau awal bulan ya. Ada kendala nggak? Sama, ada kendala sebenarnya ya. Kendala ya pas pergi kerja hujan atau macet atau apa, atau di kerjaan juga ada yang mengganggu. Sama mengganggu. Yang membuat Bapak Ibu mungkin bisa juga menyerah di pekerjaan itu. Oh udah, saya resign aja, nggak sanggup. Di pekerjaan nyata aja kayak gitu bisa kan? Yang udah pasti dapat duit aja Bapak Ibu bisa nyerah. Itu udah pasti hasilnya. Apalagi di market yang nggak pasti ini. Sangat mungkin Bapak Ibu tuh menyerah. Ya kembali kan di pekerjaan nyata juga. Di real pekerjaan kantoran juga psikologis. Musuh Bapak Ibu tuh diri Bapak Ibu semua sendiri. Memang ada tantangan di luar sana di pekerjaan. Mungkin dari atasan, teman sekantor yang mengganggu atau apa yang nggak sesuai dengan psikologis atau apa yang kita harapin lah. Keganggu akhirnya kita menyerah dan resign. Biasa seperti itu juga kan. Nah itu sama. Kita tuh memang harus bisa mengendalikan diri sendiri. Apapun yang terjadi di depan sana ya kita ya bersyukur aja. Bersyukur walaupun memang ya kita punya tujuan yang mau lebih baik, ya harus berjuang. Jangan cuma bersyukur, berjuang juga. Apa yang menjadi solusinya biar kita nih bisa terus bertahan, bertarung dan menghasilkan profit. Itu ya. Jadi kembali lagi ke MAPI masih bagus. MAPI masih bagus. Minggu ini ada potensi 1400 diuji. Habis itu ya kempes, kemungkinan besar MAPI. Lanjut MIDI yang ditutup di 464 menguat 0,46%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MIDI diakumulasi. MIDI bagus di atas 4 berapa? 450 bagus. Atau iya 450 bagus, 446. Trennya kemana? Ke atas, sideways untuk naik. Nah ini saya sudah gambarkan, dia kepentok 480, koreksi dalam kan, rebound lagi. Kemungkinan besar tetap rebound. Kenapa? Karena dia baru aja mematahkan trend downtrend. Enggak, belum apa-apa. Ini masih bisa swing atas sekali lagi. Menurut saya masih bisa swing atas sekali lagi, menguji 500. September kita targetkan. Mudah-mudahan ya. Atau skenario-nya bisa seperti ini. Ternyata
mulai 2 minggu ke depan tuh koreksi ISG berarti bottom. Ya mungkin MIDI koreksinya bisa sampai 400 380, habis itu baru bangkit. Tetap tahun ini kemungkinan besar 500 ditembus. Kita lihat ya, mudah-mudahan. Tapi kalau melihat view jangka pendek, mestinya dia tuh kan sideways di atas. Di atas sini nih, 2 minggu ke depan baru koreksinya tuh bottomnya September di sini. Tapi dia harus menguji dulu 500. Nah, kayak gini kemungkinan besar. Ya, mudah-mudahan lah, kita lihat aja. Kan ini baru gambaran, belum pasti. Kita lihat respon market aja dulu 4 hari ke depan. MIDI. Tapi kalau menurut saya MIDI tetap arahnya naik dulu daripada jebol 450. MIDI. Lanjut. RALS yang ditutup 392 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya RALS akumulasi. RALS aman-aman aja lah. Yang penting jangan jebol 380. Pakai 380. Kebetulan tuh ada EMA 200. Jangan pakai support kuat. Ya bisa juga. Tapi kan dari 390 ke 380 tuh kan berapa persen? Kasihlah toleransi bawahnya dikit tuh. Cuman 2%. Udahlah di bawahnya lagi. Udahlah. Nih 370 aja dah. Reward berapa reward? Tuh sama dengan kan. Rewardnya minimal sama dengan bahkan 2 kali lipat. Kalau mau ya. Kalau menurut saya RALS masih oke. Mudah-mudahan minggu ini rebound ya. Kita lihat aja. Kalau minggu ini tembus 400 sih menarik tuh. Kalau bisa ya. Kita lihat RALS. Lanjut. TKIM yang ditutup 37.225 menguat 1,76%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya TKIM akumulasi. TKIM bagus. Pokoknya di atas 7.000 bagus. Masih bisa swing atas nggak? Masih bisa sekali lagi. Mungkin sampai akhir Agustus baru koreksi. Koreksinya kemungkinan besar saham-saham EMA 200. Yang ada EMA 200-nya agak jauh tuh kemungkinan besar seperti apa tadi tuh? MAPI apa MAPA tuh? Nah, kalau TKIM nih ya maksimal koreksi mungkin 6.000. Lumayan juga ya, bisa hampir 20% turun. Ya itu maksimal. Kenapa? Karena itu kemungkinan besar nanti web 4. Ini web 1. 2 sudah terbentuk. Web 3-nya harusnya sama dengan web 2 kan? Web sama dengan web 1 minimal. Bahkan bisa lebih tinggi. Kita pakai. Nah ini harusnya nih kalau sama dengan web 1 harusnya 7.800 8.000 kan minimal dulu kenaikan. Ya mudah-mudahan. Berarti masih peluang naik. Ya itu tadi saya bilang masih peluang naik swing atas sekali lagi. Habis itu mungkin baru koreksi. Pokoknya jangan jebol 7.000. Kalau Bapak Ibu yakin seperti ini ya tinggal average down. Nanti di 5.900 6.000 kalau mau pakai nggak mau pakai stop loss. Tapi ini disclaimer ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. TKIM masih bagus. Coba lihat time frame weekly-nya. Aduh, candlenya hijau udah 5 minggu ya. Volume menurun. Tapi ya masih bisa ngangkat. Menurut saya masih bisa ngangkat. Tapi kita lihat aja minggu ini ya. Untuk TKIM. Lanjut. INKP yang ditutup dengan 7.975 menguat 2,24%. Asing net sell. Kalau bukan resmi INKP akumulasi. INKP lagi sideways, belum kemana-mana nih. INKP ya kalau dia ada koreksi ke 7.500 back buy. Masih bisa swing atas, masih bisa sekali lagi. Target 9.000. Mudah-mudahan ya INKP. Itu aja. Lanjut. WIFI yang ditutup dengan 2.770 terkoreksi 4,48%. Asing net sell. Kalau bukan resminya WIFI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. WIFI bagus nggak? Bagus. Mudah-mudahan kembali rebound. Harus rebound dia minggu ini. Harus balik ke atas 2.800. Targetnya 3.200. Mudah-mudahan ya. Kalau balik ke arah bagus. Kalau turun ya lumayan dalam nih bisa. Kalau menurut saya 2.400. Dan sentimennya nih kan WIFI masuk dalam lelang pita 1,4 GHz ya. Yes, yang masuk ikut lelangnya itu ada Telkom, ada Telkomsel. Nggak tahu nih kenapa Telkomsel nih dua-duanya ikut. Terus ada Isat Excel, DSSA, terus WIFI satunya apa ya? Tapi WIFI ini lewat anak usahanya masuk, ikut daftar, ikut lelang ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat story ke belakangnya, WIFI ini kan sempat sampai reisu. Dan bahkan kalau nggak salah 2-3 bulan yang lalu, apa 6 bulan yang lalu itu sempat ditunda kan lelangnya. Kemungkinan besar memang diproyeksikan WIFI ini bisa ikut. Cuman saya nggak kurang memahami itu apakah yang ikut lelang nih bisa dapat kalau sesuai kriteria. Jadi bisa dapat semua atau salah satu aja, nggak tahu juga ya. Coba Bapak Ibu yang paham bisa tulis di kolom komentar lelangnya itu seperti apa. Apakah dicari satu pemenang lelang aja atau bisa 2-3 perusahaan yang menang.
Nah, tapi yang kita ketahui Bapak Ibu ya, YP ini punyanya adiknya Pak Presiden Prabowo, punya Pak Hasim di perusahaannya. Secara psikologis aja ya, story-nya aja sudah jelas tuh kelihatan. Lelang sempat ditunda. Waktu itu YP mungkin belum selesai reisu, dan sekarang tahu YP itu sudah banyak cash dana. Jadi udah siap nih ikut lelang dan siap menjalankan. Kemungkinan besar skenario-nya itu. Tapi ya itu baru ya kabar-kabar yang belum pasti juga lah. Tapi ya kita cocok-cocokin aja lah. Namanya marketnya dicocok-cocokin aja. Kalau dia nggak sesuai gagal buang. Udah simple kan. Tapi kalau YP bisa tembus 2.800 minggu ini, tren jangka pendeknya ngekor ke atas 3.000, 3.200 arah. Mudah-mudahan ya minggu ini. Tapi tembus dulu 2.800. Lanjut, data yang ditutup di 1.895 terkoreksi 1,81%. Asing net sell. Alibokros mainnya data di distribusi. Data aman, yang penting jangan berapa berapa. 1.800 yang jebol. Lebih cenderung mana? Lebih cenderung dia akan tembus 1.900 dan arah 2.000. Ya, ini kita pakai pendek aja. 1.900 tembus atau berapa nih? Jangan 1.950 tembus arah bukan 2.000 lagi, tapi 2.200. Kita lihat, ini kalau ada candle hijau, breakout 1.950, 2.200 arahnya. 9 hari ke depan sampai akhir bulan. Mudah-mudahan kita lihat ya. Untuk data yang terakhir Inet yang ditutup dengan 254 terkoreksi 9,92%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Inet di distribusi wajar, dia udah naik tinggi dan ada yang nggak bisa Bapak Ibu marah. Ternyata habis naik kempes lagi. Nah, yang seperti ini nih kan, kalau Bapak Ibu kena yang nggak rezeki kan, sudah dapat bottom, gara-gara berharap profit lebar, targetnya 300, 330, mungkin mendengar analisa Borneo Trader, kalau bisa mantul bisa naik sampai 320, ternyata naiknya sampai 284 aja. Tapi dari 260 ke 280, itu kan 20 poin, 6%. Balik BEP. Ya itulah, kadang ya itu Bapak Ibu, kita tuh harus punya bagaimana strategi kita. Memang kita nggak bisa sempurna, tapi kalau sudah 6% tuh ya setidaknya sisakanlah 2% atau 3%, setengahnya. Yang seperti ini ya kalau Bapak Ibu masih hot, mudah-mudahan aja besok rebound. Kalau besok turun lagi kan malah makin dalam. Ya, tapi kembali ke masing-masing ya. Inet saat ini menurut saya belum menarik untuk Inet. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.